warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Aliani Harap dari kelas 10 FP2. Saya izin ingin mewawancarai Ibu dengan pertanyaan tentang ChatGPT. Yang pertama, apakah penggunaan ChatGPT dalam edukasi online dapat meningkatkan pencapaian akademik siswa dan efektivitas pembelajaran? Kalau menurut saya, ChatGPT itu kurang meningkatkan efektivitas pembelajaran karena siswa jika dia sudah mengenal dengan ChatGPT pasti mengandalkan dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, Yang kedua, apakah ChatGPT dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar? ya, ChatGPT itu merupakan solusi atau pembantu dalam setiap siswa itu belajar, mulai dari pembelajaran A sampai Z itu semua ada di ChatGPT. Yang ketiga, apa dampak penggunaan ChatGPT pada efisiensi pembelajaran? Dampak penggunaan ChatGPT dalam efisiensi pembelajaran itu dampaknya sangat tidak baik karena di samping siswa tidak pernah yang namanya mengetahui atau tidak pernah membaca, tidak mau mengetahui, tiba-tiba ada ChatGPT ini dia lebih suka, lebih mengandalkan ketimbang dia mau untuk mengetahui, memahami isi dari pelajaran itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan literasi digital siswa? Nah, ChatGPT itu tidak sama sekali meningkatkan literasi siswa, malah justru meningkatkan namanya soal-soal bocoran dari ChatGPT. Bagaimana siswa mau belajar? Karena kenapa? Karena sekolah kita sudah mempunyai aplikasi ChatGPT. Soal seperti apapun, siswa udah tahu langsung dapat hasilnya dari ChatGPT itu tanpa butuh dia belajar ataupun membaca. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Apakah ChatGPT baik untuk pembelajaran siswa selanjutnya? Untuk ChatGPT, pembelajaran siswa selanjutnya itu kita ambil dari segi positifnya, mungkin baik karena pengalaman-pengalaman atau sebelum guru itu menerangkan mungkin bisa lewat ChatGPT hasilnya. Tapi kalau misalkan siswa itu diberikan tugas, dia hanya mengandalkan ChatGPT itu sifatnya jadi kurang lebih baik. Terima kasih ya, Bu, atas wawancaranya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Sarhab dari kelas 10 FP2. Izin meminta waktunya, Bu, untuk wawancara tentang pengaruh penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan ChatGPT dalam edukasi online dapat meningkatkan pencapaian akademik siswa dan efektivitas pembelajaran? Oke, menurut Ibu, ChatGPT itu sangat membantu siswa ya, terutama dalam pembelajaran. Soalnya zaman semakin modern, kemudian teknologi juga semakin modern, dan belajar tidak hanya monoton pada buku, tapi juga melalui internet. Seperti itu. Apapun yang kita ketik, yang kita cari, insya Allah pasti ada jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ChatGPT dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar? Oke, baik. Menurut Ibu sangat membantu ya, terutama pada saat diskusi kelompok. Kita bisa mencari informasi atau ilmu pengetahuan bisa berdasarkan jurnal, kemudian banyak dari akses apapun itu, yang penting kamu harus di cross check dulu tersebut baik benar-benar infonya fakta ataupun lain sebagainya, jadi harus memilih data yang sesuai. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak penggunaan ChatGPT pada efisiensi pembelajaran? Menurut Ibu, ChatGPT itu sangat membantu dan efisien, tetapi juga ChatGPT selagi masih ada guru, kamu masih bisa bertanya dengan guru, seperti itu. Jadi jangan dilupakan antara internet dengan guru yang masih mengajar, seperti itu. Selanjutnya, apakah penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan literasi digital siswa? Oke, ChatGPT menurut Ibu sangat meningkatkan
membaca siswa ya, terutama banyak sekali informasi lain, bukan hanya mengenai tentang pendidikan, melainkan tentang dunia yang ada di luar negeri dan sebagainya. Jadi mereka sekarang, anak zaman sekarang itu kan mungkin malas ya ke perpus atau sebagainya, tapi dengan adanya media sosial mereka lebih senang bisa sambil rebahan dan sebagainya. Mereka lebih senang men-searching info-info terbaru. Pertanyaan yang terakhir, apakah ChatGPT baik untuk pembelajaran siswa selanjutnya? Kayak menurut Ibu baik, tapi harus diawasi juga dengan guru-guru seperti itu, karena bagaimanapun guru memiliki ilmu pengetahuan, jadi tidak hanya kamu berpusat sama ChatGPT, tetapi juga kamu harus menggali informasi atau ilmu yang kamu dapat melalui guru. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya dan jawabannya tadi. Saya ingin bilang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Sarahap dari kelas 10 RPL 2. Maaf, Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengaruh penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan yaitu apakah penggunaan ChatGPT dalam edukasi online dapat meningkatkan pencapaian akademis siswa dan efektivitas pembelajaran? Ini menurut saya pribadi itu membantu banget, gitu kan? Karena mudah sekali menggunakan ChatGPT. Cuman ada sedikit masalah kekurangan dari orang-orang kita. Salah satunya tidak bisa membudayakan membaca. Nah itu. Yang kedua, apakah ChatGPT dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar? Iya, membantu banget. Dari ChatGPT itu membantu banget siswa itu untuk proses dalam belajar mengajar. Tidak hanya siswa, saya pribadi pun juga itu sangat membantu sekali, ya kan. Tetapi kebanyakan dari siswa, ya kan ya, tidak mengerti ChatGPT itu, ya kan. Sebenarnya kita mencari sesuatu di ChatGPT itu, sebenarnya ChatGPT itu sudah juga menerangkan secara rinci, jelas, ya kan ya, maksud-maksudnya, ya kan ya. Terus juga sudah dijelaskan juga, ya kan. Cuman kita hanya mengambil sisi apa yang kita butuhkan saja, ya kan. Tidak membaca penjelasan itu tersendiri. Nah itu makanya jadi sudah menggunakan ChatGPT dan rata-rata siswa itu tidak membaca penjelasannya, gitu. Jadi tinggal mengcopy doang. Gitu kan. Jadi hanya copy paste saja, tapi tidak membaca lagi. Itu maksudnya apa? Itu. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak penggunaan ChatGPT pada efisiensi pembelajaran? Dampaknya? Iya. Dampak positif atau negatif? Dampak positifnya dulu. Dampak positifnya itu buat siswa ya. Buat siswa salah satunya itu tadi mempermudah, ya kan, mempermudah dalam proses pembelajaran. Terus juga mempermudah juga siswa untuk mencari problem solving namanya, dari pembelajaran itu tersendiri. Itu. Untuk dampak negatifnya, ya kan ya, siswa ini tidak membaca, itu satu, tidak membaca dari penjelasannya, hanya mengandalkan copy paste saja, ya kan, tidak mengerti itu maksudnya apa, terus juga tidak mengerti prosesnya bagaimana, ya kan ya. Contohnya dalam pemrograman berbasis web, ya kan ya. Nah, siswa justru cenderung tidak memperhatikan logikanya seperti apa. Itu dampak negatifnya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ChatGPT baik untuk pembelajaran siswa selanjutnya? Menurut saya itu baik, tergantung siswanya, gitu kan. Bagi saya baik kalau dipergunakan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau siswa ini sendiri menggunakan ChatGPT hanya sekedar membantu menyelesaikan masalah, ya kan, itu sangat kurang sekali. Karena rata-rata siswa ini hanya copy paste saja, tidak mengerti itu maksudnya, tidak mengerti itu prosesnya, ya kan ya.
dan tidak mengandalkan logikanya, ya kan. Sedangkan kita dalam teknologi itu mengandalkan logika. Itu. Jawabannya terima kasih ya Pak. Kenalkan Pak, nama saya Aliani Sarahab dari kelas 10 RPL 2. Mohon maaf Pak, saya mau wawancara pertanyaan tentang ChatGPT. Yang pertama, apakah penggunaan ChatGPT dalam edukasi online dapat meningkatkan pencapaian akademis siswa dan efektivitas pembelajaran? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Natasha Eza dari kelas 11 TKB 2. Izin menjawab yang saya pertanyaan tadi, itu penggunaan ChatGPT dalam edukasi online memiliki potensi untuk meningkatkan pencapaian akademis siswa dan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan bantuan dalam menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan mendukung diskusi. Selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah ChatGPT dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar? Menurut saya sih bisa membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, itu karena ChatGPT ini kayak dia itu lengkap dengan semua jawabannya dan semua tentang pengetahuan. Selanjutnya, apa dampak penggunaan ChatGPT dalam efisiensi pembelajaran? Itu bisa membantu menghindari kesalahpahaman dan menyediakan konten tambahan yang relevan. Selanjutnya, apakah penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan literasi digital siswa? Mungkin bisa, karena mereka akan terbiasa berinteraksi dengan teknologi canggih dan belajar cara mencari dan memahami mengolah informasi secara otomatis. Yang terakhir ya Kak, apakah ChatGPT baik untuk pembelajaran siswa selanjutnya? Sebagian baik, karena keberhasilannya bergantung pada implementasi yang tepat serta dukungan pendidik. Terima kasih ya Kak. Di kesempatan ini saya ingin mewawancari Anda. Coba kan nama Anda? Saya Bapak dari TO3. Pertanyaan pertama adalah apakah penggunaan ChatGPT dalam edukasi online dapat meningkatkan pencapaian akademis siswa dan efektivitas pembelajaran? Ya, alasannya karena dapat lebih mudah mencari informasi. Dan yang kedua, apakah ChatGPT dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar? Mungkin dapat. Karena apa? Karena bisa cepat dalam mengerjakan pelajaran. Yang ketiga, apa dampak penggunaan ChatGPT pada efisiensi pembelajaran? Menggunakan dengan cara tidak baik atau tidak benar dalam belajar, kayak buka sosial media dan lain-lain. Bisa jadi. Juga, apakah penggunaan ChatGPT dapat meningkatkan literasi digital siswa? Dapat. Alasannya mungkin lebih mudah mencari untuk literasi, jadi dapat mudah mencari bahasa. Nah, yang terakhir, apakah ChatGPT baik untuk pembelajaran siswa selanjutnya? Sesuai para siswa. Jadi bisa baik, bisa sesuai aja. Saya pertanyaan saya Haji Mustafa. Saya datang terima kasih telah menonton wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.